Shalom ladies, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu lagi di Persekutuan Wanita GKY Mangga Besar. Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan yang terutama ibu-ibu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari ibu-ibu kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dengan satu pujian kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Ibu-ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu dan atas kebaikan-Mu, di mana Engkau telah menuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita untuk memuji sambil mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan pujian, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom ladies, para wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Dan baru saja kita diingatkan oleh sebuah pujian. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ibu-ibu, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami masih dibawa oleh Tuhan untuk mengikuti persekutuan wanita di GKY Mangga Besar. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap puji-pujian yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa kami bertemu karena kasih Tuhan. Dan ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami juga kembali diingatkan oleh pujian bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan menjadi terang dalam langkah hidup kami. Tuhan berbicara ke dalam setiap hati kami. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti bagaimana firman Tuhan ini kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema tentang menjaga keseimbangan hidup. Ibu-ibu, yang dimaksud dengan seimbang bukan berarti semua dibagi sama rata. Tetapi yang kita maksudkan hari ini dengan seimbang artinya semua harus dilakukan sesuai dengan prioritas dan porsinya. Misalnya ibu-ibu memiliki 2 anak
dua-duanya sangat, ibu-ibu sangat sayangi, bukan? Lalu kemudian pada waktu makan, karena kita begitu sayang akan keduanya, maka kita membagi dengan seimbang. Misalnya, satu anak dengan nasi yang penuh, satu anak juga demikian. Satu anak dikasih 3 ayam, lalu satu anak juga dikasih 3 potong ayam yang sama. Tetapi ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa porsi setiap anak makan itu berbeda-beda. Ada anak yang suka sekali makan sehingga makannya memang tidak cukup hanya satu misalnya ya, satu porsi nasi. Ada juga anak yang makannya hanya setengah porsi. Nah ibu-ibu sekalian, disinilah kita harus melihat apakah kedua anak ini sudah cukup dengan makanan mereka. Ini yang dinamakan seimbang karena kita membagi sesuai dengan porsi. Bukankah kita merasa kasihan kalau seorang anak dibagi satu porsi nasi lalu 3 ayam, sementara porsi makannya tidak sebanyak itu, tentu dia akan kewalahan. Nah ibu-ibu sekalian, sebagai seorang mama kita mengerti porsi anak-anak dan kita membaginya seimbang dengan apa yang dibutuhkannya. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan ajak ibu-ibu melihat pembelajaran tentang keseimbangan ini dari kitab Kejadian. Mari kita melihat Kejadian pasal 2 ayatnya yang ketiga. Kejadian 2 ayat 3 bunyinya demikian. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ibu-ibu sekalian, contoh pertama, sejak awal dalam penciptaan Tuhan sudah memberikan kita contoh tentang keseimbangan. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan juga menciptakan ada bulan di malam hari, ada matahari di siang hari. Lalu kemudian Tuhan juga menciptakan ada binatang di daratan, ada juga binatang di lautan. Tidak semua ada di daratan, tidak semua ada di lautan. Semuanya ada binatang ya, baik di daratan maupun di lautan. Lalu kemudian Tuhan juga menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Mungkin kita berkata, Tuhan kalau memang seimbang ya, laki-laki dan perempuan jumlahnya harus sama. Nah ibu-ibu sekali lagi, keseimbangan yang kita maksud bukanlah karena harus dibagi sama rata begitu ya. Ibu-ibu sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan begitu memperhatikan keseimbangan yang terjadi di semua isi alam semesta ini. Sehingga kita bisa menikmatinya. Sekali lagi ibu-ibu, Tuhan tidak memberikan hujan selama 24 jam penuh. Supaya seimbang, Tuhan memberikan matahari yang terik 24 jam penuh ya, supaya kemudian bisa berimbang, bisa seimbang. Tidak demikian, semua Tuhan atur sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan kita masing-masing ya. Ibu-ibu sekalian, di sini kita melihat Tuhan ada waktu untuk bekerja. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama, ada waktu juga di mana Tuhan beristirahat. Lalu kemudian ini menjadi contoh bagi kita bahwa kita juga harus memiliki waktu yang seimbang. Waktu kita pergi beribadah, waktu kita pergi berrekreasi, semua itu ada waktunya dan harus kita jalani dengan seimbang. Ibu-ibu sekalian, kita harus memperhatikan hal ini. Apakah waktu kita lebih banyak untuk berekreasi sehingga kita melupakan ibadah? Tentu itu bukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita menyeimbangkan waktu di dalam kehidupan kita. Nah ibu-ibu sekalian, kita melihat di sini kita belajar. Yang pertama ibu-ibu, kita belajar apa? Tentang menjaga keseimbangan hidup. Ibu-ibu, kita melihat Tuhan bekerja, Tuhan juga ada waktu untuk beristirahat. Kenapa ibu-ibu? Waktu beristirahat ini dikatakan dalam bagian ini, hari itu disebut hari Sabat, di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah. Kita memperhatikan kebutuhan rohani kita. Tidak hanya setiap hari kita membutuhkan memperhatikan
kebutuhan jasmani kita saja. Tentu kita juga harus memperhatikan kebutuhan akan rohani kita untuk datang beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat. Ibu-ibu sekalian, ini yang pertama kita pelajari. Seimbang artinya semua kita lakukan dengan waktu, dengan prioritas dan porsi yang sama-sama penting, yang sama-sama baik ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu, kita melihat pelajaran ini sangat berarti sekali buat kita. Hal yang kedua ibu-ibu, kita belajar dari contoh seorang rasul yang bernama Paulus. Saya ingin mengajak ibu-ibu membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Ya. Mari ibu-ibu kita melihat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Kita akan melihat Rasul Paulus memberikan contoh kita tentang keseimbangan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu-ibu sekalian, ayat ke-13 ini tentu saja sudah sering kita dengarkan. Ibu-ibu di sini kita belajar dari Rasul Paulus. Apa itu keseimbangan? Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ibu-ibu, bukankah kita tidak selalu berada dalam kelimpahan? Kadang-kadang Tuhan izinkan kekurangan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mengalami kebahagiaan. Kadang-kadang kita juga bisa mengalami kesedihan. Apakah ibu-ibu kita ingat perkataan Ayub kepada istrinya? Ibu-ibu masih ingat? Ayub mengatakan, apakah engkau mau menerima hal yang baik saja dari Allah? Sementara ketika Tuhan atau Allah mengizinkan kita mengalami hal-hal yang buruk, yang nampaknya buruk, kita kemudian meninggalkan Tuhan. Tentu saja tidak demikian. Kita belajar ibu-ibu dari tokoh-tokoh Alkitab dan juga dari Rasul Paulus pada hari ini yang kita baca suratnya. Paulus mengerti apa itu kelimpahan. Paulus mengerti apa itu kekurangan. Keseimbangan dalam hidup. Kita tidak tahu apakah yang dimaksud kelimpahan, waktu-waktu kelimpahan dalam hidup Paulus itu lebih panjang dari waktu-waktu dia mengalami kekurangan. Tetapi ibu-ibu, di sini kita melihat bahwa Paulus tahu, dia tahu keseimbangan hidupnya, bahwa akan ada kelimpahan, akan ada kekurangan di dalam kehidupannya, dan dia siap. Karena apa ibu-ibu? Ayat 13 tadi kita sudah baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu-ibu sekalian, disinilah kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Ibu-ibu, kita melihat bahwa hidup kita tidak selalu lancar. Pada waktu hidup kita tidak lancar, apakah kita masih berpaut kepada Tuhan? Atau kemudian kita merasa kecewa, kita hanya rindu menikmati kelimpahan dari Allah. Sementara hal-hal kekurangan dari Allah membuat kita lari daripadanya. Ibu-ibu sekalian, tentu ini bukanlah keseimbangan dalam hidup kita. Ibu-ibu, contoh yang terakhir yang sangat luar biasa kita lihat dari kehidupan Yesus ketika berada di dalam dunia ini. Ibu-ibu, mari kita lihat sebagai ayat yang terakhir yang ingin saya baca pada hari ini. Dikatakan di dalam bagian ini, Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang Markus 6 dulu ya. Markus 6 ayatnya yang ke-31. Ibu-ibu, dikatakan di dalam bagian ini ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat Markus 6 ayat 31. Di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, murid-muridnya pada waktu itu, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga
makan pun mereka tidak sempat. Lalu ibu-ibu sekalian, pertanyaannya di dalam ayat ini dikatakan, marilah ke tempat yang sunyi. Apa itu ke tempat yang sunyi? Bagaimana tempat yang sunyi itu? Ibu-ibu, di dalam Markus 1 ayat ke-35 kita mendapatkan jawabannya. Demikian dikatakan. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ibu-ibu, kita tahu di mana tempat yang sunyi itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di tempat yang sunyi itu? Dia menjaga relasi dengan Bapa di surga melalui doa. Yesus berdoa di tempat yang sunyi itu. Ibu-ibu sekalian, ini adalah satu teladan, satu contoh yang sangat luar biasa dari apa yang sudah dilakukan Yesus ketika berada di dalam dunia ini. Ketika kesibukan, ketika banyak orang mengikutinya, dia perlu datang ke tempat yang sunyi untuk menjaga relasi dengan Bapa di surga. Di sanalah dia bisa berdoa dengan tenang. Ibu-ibu, apakah kita juga bisa memiliki waktu yang demikian? Sebagai ibu rumah tangga, mungkin dari bangun tidur kita terus beraktivitas. Tetapi adakah waktu untuk kita menjaga relasi kita dengan Bapa di surga? Ini hal yang sangat penting sekali ibu-ibu. Jangan sampai kita bekerja, kita sibuk, lalu kemudian kita tidak ada waktu untuk kemudian kita menyepi, kita menyendiri, kita beristirahat, bahkan ada waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ibu-ibu, biarlah melalui renungan pada hari ini kita kembali diingatkan untuk menjaga keseimbangan hidup kita. Apakah kita masih menyediakan waktu bukan hanya untuk kesibukan jasmani kita, terus dipenuhi dengan kesibukan jasmani, tetapi juga kita memperhatikan kebutuhan rohani kita. Mungkin saat ini kita sudah nyaman beribadah melalui ibadah online. Dan kita mulai enggan melangkah ke gereja. Padahal ibu-ibu, ketika persekutuan dengan saudara-saudara seiman itu terjadi, itu sangat dibutuhkan oleh kita. Apakah kita menyediakan waktu ketika nanti kita siap datang beribadah di gereja? Atau setiap hari di rumah kita masing-masing? Adakah waktu-waktu yang kita seimbangkan? Yang kita prioritaskan sesuai dengan porsinya. Antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani kita. Ibu-ibu, sekali lagi, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Waktu kita seimbangkan menjadi waktu-waktu yang indah dan menyenangkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami agar kami menjaga keseimbangan hidup kami. Bahwa kami juga memang perlu bekerja. Kami perlu mencukupi kebutuhan jasmani kami. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kami juga ada waktu untuk memenuhi kebutuhan rohani kami. Kami perlu waktu untuk menjaga relasi kami dengan Engkau. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus yang ada waktu untuk menjaga relasi dengan Bapa di surga. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah orang banyak yang terus mengikutinya. Tuhan juga datang ke tempat yang sunyi, menyendiri dan berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh terus serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom ladies, senang rasanya kita berjumpa lagi walaupun melalui online. Kali ini kita akan belajar membuat hiasan dari sabun seperti ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan ya, sabun tentunya. Sabun yang bentuknya oval ya ibu, oval seperti ini. Kemudian jarum pentul. Jarum pentul yang seperti ini boleh. Kalaupun di rumah ada yang seperti ini juga nggak apa-apa, bisa dipakai. Kemudian pita ukuran 2 cm atau yang 1 cm juga bisa. Kemudian kawat bunga. Kemudian bunganya untuk hiasan. Lihat ibu. Kemudian ada gunting
ada tang, kemudian ada lem tembak. Kalau nggak punya lem tembak, boleh menggunakan lem UV. Baik ibu-ibu, mari kita mulai. Pertama kita ambil sabun, kemudian kita tusuk dengan jarum mentol. Di sini aku menggunakan jarum mentol yang ini ya. Bagian dalam kita tusuk seperti ini ibu-ibu. Buka lagi. Nah. Seperti ini ibu-ibu. Kemudian bagian atas kita tusukkan juga, tapi bagian yang luar. Bagian luar seperti ini. Makin lagi. Capek deh. Seperti ini ibu-ibu. Kemudian kita ambil pita, kita cabut bagian ujung yang atas seperti ini. Kita tusukkan pita yang bagian kilatnya di luar ya ibu-ibu. Lalu kita lilitkan pitanya ke bawah, ke jarum pentol yang bawah seperti ini. Seperti ini ibu, kita lilitkan. Jangan sampai terlewat ya ibu, kalau terlewat dia akan kelihatan sabunnya. Ini kalau di bawahnya kurang, di bawahnya bisa didouble ibu-ibu, langsung aja. Karena kan jumlah jumlah jarumnya nggak sama, yang bawah sama yang atas. Seperti ini. Sampai terujung.
seperti ini dulu, kayak yang di bawah, sampai terbungkus semua. Kemudian yang di bawah kita akan lilit ya Bu, seperti ini. Dililit ini. Sampai di ujung, kemudian kita matikan. Kita kasih jarum lagi di sini untuk mengangkat pitanya. Sini dulu. Kemudian kita akan menusuk bagian tengahnya. Di sini. Kita tusuk keliling ya Bu. Nah, seperti ini ibu-ibu, pinggir keliling tengahnya udah kita tusuk dengan jarum. Kemudian pitanya kita lilit lagi ke atas, ya, di tengah sini ibu-ibu. Kita naikkan dan kita sama seperti yang tadi, kita lilit lagi seperti yang bawah, seperti ini ibu-ibu. Terus sampai di ujung. Sampai di ujung kita naik lagi double ya ibu-ibu. Kita buat 2 susun. Sama kita lilit aja terus. Oke. Lilitnya di luar ya Bu ya, dari luar ke dalam begini ya Bu. Jadi kelihatan bunganya. Tuh, sampai di ujung. Sampai yang terakhir. Kita matikan lagi Bu. Kasih jarum mentol di sini supaya pitanya nggak lari. Kasih jarum mentol. Di sini ya Bu, kasih jarum mentol. Kemudian kita lari ke atas, sama kita lilit lagi.
ini Ibu. Lilitnya dari luar ke dalam ya Ibu, jadi kelihatan bunganya. Nah Ibu, udah sampai ujung, kita matiin lagi di sini ya. Kasih jarum pentul lagi di sini. Nah, tapi ini Ibu, kita gunting. Kalau ibu-ibu ini kira-kira mau di 2 tingkatin gitu, boleh tinggal lilit lagi ulang. Ini saya pakai 1 tingkat aja karena ini kecil. Nah, kita gunting Ibu. Nah, kita kasih jarum lagi supaya pitanya nggak lari. Nah, seperti ini Ibu. Kemudian kita akan mengambil bunganya. Nah, ibu-ibu, itu tadi batang kawat. Ini yang sudah aku lilit pakai pita menggunakan lem tembak. Di ujungnya kita kasih lem tembak, terus kita lilit pakai pita. Kalau nggak ada lem tembak, boleh pakai lem uhuh ya ibu-ibu, dilem terus ditembak. Ingat, sisakan ujungnya sedikit untuk biar dia bisa masuk ke dalam sabun. Ini saya udah lilit ya, seperti ini ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu, tinggal kita hias dengan bunga-bunga yang udah disiapkan. Bebas ya bunganya ibu, seperti apa. Nah, seperti ini Bu. Nah, sudah jadi hiasan kita. Terima kasih Ibu. Semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, dan baru saja kita melihat sebuah keterampilan yang dibawakan oleh Ibu Fiona. Saya berharap bahwa seluruh rangkaian persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ibu-ibu, biarlah kita boleh tetap setia mengikuti persekutuan wanita di GKI Mangga Besar. Kita bertumbuh bersama-sama, kita mengalami kedewasaan bersama-sama. Kedewasaan di dalam firman Tuhan, kedewasaan bagaimana kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sampai bertemu dalam persekutuan wanita selanjutnya, Tuhan memberkati.